Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu Bapa, sebab kemurahan kasih setia Tuhan dilimpahkan bagi kami. Kami bersyukur karena penyertaan dan pembelaan Tuhan. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat pengurapan kepada kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal yang ke-10, ayat yang ke-12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Bagi orang-orang yang tidak berhikmat, bagi mereka yang bodoh, yang dikendalikan hidupnya oleh kesalahan dan pelanggaran, yang tidak tinggal di dalam kebenaran, bagi mereka berlaku satu prinsip bahwa kebencian menimbulkan pertengkaran. Munculnya pertengkaran-pertengkaran di antara orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak berhikmat, adalah sesungguhnya berawal dari satu kebencian yang ada di dalam. Dan kebencian itu berasal dari sikap orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagi orang yang tidak berhikmat atau orang berdosa, menyalahkan orang lain, memupuk rasa kebencian kepada pihak lain, itu merupakan bukan satu persoalan. Itu bukan satu masalah. Tetapi itu merupakan satu karakteristik yang muncul secara otomatis dari orang-orang yang tinggal di dalam ketidakkebenaran. Karenanya kebencian akan menimbulkan pertengkaran. Kebencian hanya akan membuahkan satu masalah yang baru. Orang-orang yang dikendalikan oleh kebencian, maka sesungguhnya tidak bisa tidak, tinggal menunggu waktu saja. Ada pertengkaran-pertengkaran yang pasti akan timbul. Kita bisa lihat hal ini dalam peristiwa Kain dan Habil. Ketika persembahan Kain tidak diterima, muncullah kebencian di dalam dirinya. Dia membenci terus pada akhirnya menghasilkan pertengkaran. Dan pertengkaran itu menghasilkan pembunuhan. Menghilangkan nyawa orang lain. Semua adalah timbul dari rasa benci yang dibuahi. Sehingga menimbulkan percikan-percikan, yaitu pertengkaran-pertengkaran, dan berlanjut kepada pembunuhan. Nah, kalau kita bicara tentang orang-orang yang berdosa, maka sesungguhnya ada naluri alamiah di dalam hidup mereka untuk muncul kemudian satu ketidakbenaran yang menghasilkan pertengkaran-pertengkaran. Karenanya menurut saya, mari kita mawas diri. Ketika hidup kita dikuasai oleh pelanggaran dan kesalahan, maka kebencian itu akan muncul dan pertengkaranlah. Namun sebaliknya, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Bagi orang-orang yang berhikmat, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, maka hidup mereka dipenuhi oleh kasih. Dan kasih itu menutupi pelanggaran. Kasih itu tidak membenci. Kasih itu tidak menimbulkan pertengkaran, namun kedamaian.
Kasih itu membangun, kasih itu merangkul, kasih itu mensejahterakan, kasih itu mendoakan, kasih itu menopang satu dengan yang lain. Karenanya benarlah apa yang dikatakan oleh Salomo, kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi kasih itu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, bagi orang-orang yang berhikmat yang tinggal di dalam kebenaran, karakteristiknya adalah bahwa sesungguhnya yang ada di dalam hidupnya, dia tidak memunculkan pertengkaran-pertengkaran, tetapi justru akan menimbulkan kedamaian di antara sesamanya. Karenanya mari kita hidup di dalam hikmat Allah, karena kasih di dalam kebenaran hikmat Allah itu yang menghilangkan, yang menutupi segala pelanggaran. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.